Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya. Oke, lanjut saja kita ke cerita. Bab 3. Apa keluargamu sudah tahu tentang ini? Tanya Anggun. Tentang apa? Tentang dirimu yang sudah menikah lagi. Saat pernikahan kita baru 3 bulan lamanya. Apa kamu pikir aku TV orang? Aku TV pria yang ingin mencari mati. Jadi kenapa kamu mengambil risiko sebesar ini? Jika memang tahu keluargamu tidak akan pernah menyukainya. Suara Anggun sudah naik beberapa oktav. Aku yakin mulutmu tidak terlalu licin. Kalau kamu memang tidak suka aku menikah lagi, kenapa kamu tidak ajukan perceraian? Jadi Anggun, aku harap kamu bisa bekerja sama. Aku tentu sudah buruk di matamu. Jadi aku tidak akan segan menambah satu keburukan lagi dengan melanggar perjanjian kita. Bagaimana kalau aku tetap mengadu? Maka kamu tidak akan pernah membayangkan apa yang akan aku perbuat padamu. Kamu menganggapku kejam bukan? Maka kamu akan melihat sekejam apa yang bisa aku lakukan padamu. Sudahlah kakak kenapa sih? Aku saja yang kekasihnya direbut olehmu, rela loh jadi istri kedua. Kenapa kakak tidak sebesar hati saja? Kita bisa menjalani rumah tangga ini dengan damai. Timpal Lisa. Tutup mulutmu Lisa, dasar wanita ular. Kamu bicara apa? Lisa adalah istriku. Tidak akan kubiarkan orang lain menghinanya di depanku. Orang lain? Jadi sekarang aku sudah dianggap orang lain, Mas. Sejak awal, kamu sudah tahu. Kamu memang kuanggap orang lain, meskipun statusmu sebagai istri sahku. Kenapa kamu seperti ini padaku, Mas? Apa salahku padamu? Mata Anggun kembali berkaca-kaca. Sudahlah kak, nggak usah lebay deh. Kamu kenapa buat suami kita marah terus? Entar dosa loh, ujar Lisa. Sayang, tidak usah pedulikan wanita tidak tahu diri ini. Bicara lama dengannya membuat aku ingin sekali menamparnya. Anggun menurunkan koper dari tas lemari pasangan itu sama sekali tidak peduli apa yang Anggun lakukan. Anggun memutuskan untuk pindah kamar. Dia tidak ingin harga dirinya kembali terinjak-injak. Kakak mau kemana bawa koper? Mau pindah rumah? Apa mau pindah kamar? Pertanyaan Lisa syarat akan olokan. Kalau Mas butuh sesuatu, panggil aku di kamar tamu. Hari ini aku putuskan kamar ini sudah jadi milik kalian berdua, ucap Anggun tanpa berbalik sedikit pun. Hari ini aku berhasil menendangmu keluar dari kamar ini. Selanjutnya aku akan menendangmu keluar dari rumah ini, batin Lisa. Brak. Anggun menutup pintu dengan lumayan keras. Tubuhnya kembali bergetar karena terisak Anggun menyeret kopernya dan pergi turun ke bawah untuk menghuni kamar tamu. Nyonya Big Hicks. Anggun kembali berhambur ke pelukan Enem. Dalam waktu 2 hari, dirinya sudah terusir dari kamarnya sendiri. Dan itu sangat menyakitkan baginya. Bersabarlah Nyonya, bertahanlah sedikit lagi. Aku terusir dari kamarku sendiri, Big. Jika jodoh kalian panjang, kalian akan dipersatukan kembali dengan cara apapun. Itu cuma berlaku di dalam mimpi saja, sahut Lisa di ambang pintu. Anggun secepat kilat menghapus air matanya. Dia tidak ingin Lisa melihat sisi kelemahannya. Tidak perlu dihapus, karena aku sudah melihat air matamu yang seember itu. Lisa melangkah masuk ke dalam kamar itu tanpa dipersilakan. Wanita berpakaian ketat itu duduk di sebuah sofa dan menyilangkan kakinya. Aku sarankan sebaiknya kakak menyerah saja. Sejak awal Dapi memang milikku dan aku selamanya selalu begitu. Aku bukannya ingin berbuat kejam padamu. Justru aku tidak ingin melihat kakak menangis setiap hari karena melihat kemesraan kami. Aku memang tidak pernah merasakan rasanya diabaikan seorang pria. Terlebih itu Dapi. Dia selalu mencurahkan kasih sayangnya padaku. Maaf, aku tidak bermaksud membuatmu iri. Aku hanya ingin kakak tahu diri. Apa kamu sudah cukup mengolok-olokku? Satu hal yang ingin kutanyakan padamu. Apa papa dan mama sudah tahu kamu menikah siri dengan Mas Dapi? Lisa terkekeh saat mendengar pertanyaan polos Anggun.
Lisa tidak habis pikir dengan kakak angkatnya itu. Apa wanita itu selama ini tidak menyadari dirinya hanya dijadikan sebagai tameng di keluarganya? Kakak, aku tidak tahu apa saat Tuhan membagikan otak manusia. Kamu hanya kebagian seperempatnya saja. Apa kamu sama sekali tidak menyadari apa artinya dirimu selama ini di keluarga kami? Apa maksudmu? Tidakkah kamu sadar selama ini kamu hanya kami jadikan sebuah tameng? Sejak kamu dipungut dari panti asuhan berusia 8 tahun. Kami memang sengaja memilihmu menjadi perisai keluarga. Kenapa? Kamu masih bingung ya? Biar ku jelaskan padamu. Kamu memang memiliki otak sedikit lebih cerdas daripada aku. Itulah aku selalu memanfaatkan kecerdasanmu itu untuk membantu nilaiku di sekolah, hingga kita menyelesaikan sekolah menengah atas. Papa dan Mama tidak ingin menyalahkanmu ke perguruan tinggi, bukan karena tidak memiliki uang. Itu hanya alasan bagi mereka agar kamu tidak pernah berhasil dalam hidup melebihi aku. Apa kamu tidak sadar, di rumah kamu hanya dijadikan pembantu? Mama beralasan tidak memiliki uang untuk menyewa jasa ART, padahal kami hanya ingin membantu gratis di rumah kami. Kamu yang selalu gila pujian, sangat bersemangat di dapur dan masak dengan hati gembira. Padahal kamu tidak tahu, di belakangmu kami semua menertawakanmu. Dan yang terakhir, soal pernikahanmu dan Dapi. Saat itu memang tengah menjalankan ujian skripsiku. Jadi aku tidak bisa pulang untuk memenuhi perjodohan itu. Karena keluarga Suwiryo menginginkan menantu secepatnya dan menyukaimu. Papa dan Mama terpaksa menyetujuinya. Kami pikir akan lebih mudah merebut Dapi dari sisimu daripada merebut Dapi dari wanita lain yang tidak kami kenal. Kakak, aku tahu kamu berhati malaikat. Jadi untuk sekali lagi, berkorbanlah lagi untukku. Bukankah kamu sudah sering melakukannya untukku? Jadi tidak masalah kalau kakak berkorban sekali lagi untukku, bukan? Tubuh Anggun gemetar. Gemetar karena menahan amarah yang ingin segera diledakkan. Kini dia baru tahu yang sebenarnya. Dirinya benar-benar dianggap sampah oleh semua orang. Termasuk keluarga yang sangat disayanginya. Ya Tuhan, ada orang-orang sejahat itu yang tega menyakiti anak yang tidak bersalah ini, batin Enem. Tapi ya sudahlah, kalau kakak tidak mau mengalah pun tidak apa-apa. Aku bisa mendapatkan Dapi dengan caraku sendiri. Jadi bersiap-siaplah, ke depannya kakak akan lebih sering menangis, ucap Lisa dengan tersenyum sinis. Lisa melenggang pergi dengan tersenyum semirik. Setelah keluar kamar dan menutup pintu, Lisa tiba-tiba menampar wajahnya sendiri dan sedikit membuat goresan pada wajahnya dengan kukunya. Rambut Lisa dia buat sedikit acak-acakan dengan baju dress yang sengaja dia buat robek pada lengan bajunya. Hik, sayang, kamu kenapa seperti ini? Tanya Dapi saat melihat penampilan Lisa yang terlihat acak-acakan. Dapi menyingkapkan rambut Lisa untuk melihat kondisi wajah istrinya itu. Astaga, ini kenapa berdarah? Apa ini terkena cakaran kuku? Lisa hanya menganggukkan kepalanya dan terisak. Siapa yang melakukannya? Apa ini perbuatan Anggun? Lisa kembali menganggukkan kepalanya. Kurang ajar, beraninya dia melakukan ini padamu. Aku akan mencakar wajahnya lebih parah dari ini. Dapi beranjak dari tempat tidur dan ingin keluar dari kamar. Tak, Lisa mencangkram lengan Dapi sembari menggeleng lemah. Hone, jangan. Aku bisa mengerti ini karena Kak Anggun cemburu padaku. Aku kamarnya hanya ingin meminta maaf padanya. Tapi aku tidak menyangka dia akan bereaksi berlebihan seperti ini. Itulah sebabnya aku ingin memberinya pelajaran yang setimpal padanya. Tidak, Koneng. Kalau kamu melakukannya, maka dia akan bertambah membenciku. Aku hanya ingin kita menjalani rumah tangga ini dengan damai. Aku tidak masalah jika harus menjadi istri kedua. Oh, Koneng, sungguh hatimu sangat baik. Aku tidak tahu mengapa Anggun tidak bisa melihat ketulusanmu ini. Dapi memeluk erat Lisa, sementara dari balik panggung,
pria itu bisa tersenyum penuh kemenangan. Bersambung. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.